Sobat Zeti yang berbahagia, pada kali ini saya dari Marcelano bersama narasumber kita. Saya Ngatimin. Pak Ngatimin, yang biar lebih akrab kita panggil nama ini aja ya Pak, Pak Timi gitu ya Pak ya. Dengan Pak Timi, saya Diri dan Pak Timi. Pada kali ini kita akan melanjutkan podcast ZIW BBM KPP Pratama Pangkalan Bun, yang kali ini akan membahas apa nih Pak? Ini kita dari subtim penataan sistem manajemen SDM. Oh, dari penataan sistem manajemen SDM. Betul. Seperti kita tahu Pak Timi ya, kalau dari sisi birokrasi ataupun dari bisnis atau dari apapun itu, suatu sistem yang baik gitu tidak akan berjalan dengan baik, dengan semestinya gitu, dengan lancar apabila SDM-nya kurang mumpuni gitu Pak. Betul. Apabila mumpuni, tidak ditangani dengan the right man on the right place, juga akan kurang jalan juga. Sebagus apapun sistem, sebagus apapun alat. Betul. Tapi kalau operasionalnya atau operatornya itu kurang, ya tentu tetap kurang juga sih. Nah, ini nih, dari penataan sistem manajemen SDM ini adalah menuju ke sana ya Pak Tim, supaya baik jalannya pemerintahan, khususnya pada KPP Pratama Pangkalan Bun ini ya Pak Tim. Betul sekali. Untuk tim manajemen SDM sendiri, kira-kira sasarannya nih gimana nih Pak? Apa yang mau dicapai nih Pak dari tim ini gitu Pak? Jadi kita dari tim manajemen SDM itu sasaran kita itu meningkatkan profesionalisme SDM aparatur menuju zona integritas, menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, atau kita singkat ZIWBBM. ZIWBBM ya Pak, betul. Dari sasaran yang ingin kita capai itu kita punya 5 target yang tentunya juga harus bisa kita capai juga ya. Betul Pak. Secara beriringan, di mana yang pertama itu adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas SDM aparatur. Kemudian yang ketiga, meningkatnya disiplin SDM aparatur. Yang keempat, meningkatnya efektivitas SDM aparatur. Dan yang kelima, meningkatnya profesionalisme SDM kita. Kelima itu ketaatan, transparansi, disiplin, dan efektivitas serta profesionalisme itu dari para pegawai KPP Pratama Pangkalan Bun sebagai SDM utama ya Pak ya. Dari kelima itu secara berkesinambungan, beriringan, semuanya harus dicapai. Walaupun mungkin sebenarnya kelima ini sudah ada, cuma bagaimana lebih baik lagi ke depannya gitu Pak ya. Betul. Jadi ya kita tingkatkan, tadi artinya sudah ada, kita tingkatkan lebih baik lagi. Lebih baik lagi, betul Pak. Kalau terkait untuk rencana yang mau kita lakukan nih, kira-kira apa nih Pak? Rencana kerja yang kita susun, cara menyusunnya tuh gimana Pak, supaya kelima tersebut bisa dicapai Pak? Baik, jadi untuk mencapai sasaran dan target itu tentu kita punya rencana kerja ya. Betul Pak. Nah, rencana kerja itu kita susun berdasarkan dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Pangkalan Bun di bidang SDM. Beda-beda ya Pak, satu kantor dengan kantor yang lain mungkin masalahnya nggak sama. Jadi kita identifikasi dulu. Masalah real yang kita hadapi saat ini, dengan tetap memperhatikan kebijakan dari Kementerian Keuangan dan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah Direktorat Kisda dan Setijen. Jadi ada guidance di awalnya gitu ya Pak. Harus dengan berpegang teguh pada guidance itu tentunya ya. Dari guidance itu, dan kemudian masalahnya diidentifikasi, kemudian kita itu nanti kita bawa dalam rapat pembahasan untuk membahas rincian rencana kerja pada rapat zona integritas menuju BBM di awal tahun. Oh betul, berarti sudah ada panduannya, identifikasi, terus nanti kita susun rencana kerja. Nah, rencana kerja ini kita rapatkan secara rinci seperti apa, berdasarkan tentunya petunjuk dari ketua timnya ya. Nah, hasil dari rapat itu kira-kira kali ini target prioritasnya apa nih Pak dari tim manajemen SDM ini Pak? Menuju apa ya? Untuk membahas mengenai prioritas, kita nggak lepas dari 4 hal ya Mas ya. Oh, ada 4 hal. Pertama itu kali ini masalah dan sebabnya. Yang kedua, tujuannya yang ingin kita capai seperti apa. Dan yang ketiga, caranya bagaimana. Oh iya. Pertama masalahnya dulu apa nih? Gimana? Kemudian sebabnya kenapa sih begini, terus kemudian kita mau gimana? Terus caranya gimana? Nah, detailnya itu kan ini Pak, kalau itu kan di awal-awal nih. Kalau yang terjadi real di KPP Pratama Pangkalan Bun sendiri kayak gimana Pak? Di Pratama Pangkalan Bun ini kita berhasil mengidentifikasi 4 permasalahan. Ada 4 juga ya Pak ya? 4 permasalahan. Baik. Yang pertama itu
kurangnya pemahaman para pegawai terhadap peraturan perpajakan, terhadap tupoksinya, kemudian terhadap penggalian potensinya, itu masih kurang optimal ya. Kurang optimal ya. Nah, Mungkin sih sebenarnya disebabkan karena di sini kan AR-nya itu masih banyak yang baru promosi dan itu juga ada yang mutasi yang dari tempat lain yang mungkin kemarin punya latar belakang wajib pajak yang berbeda. Betul. Sama itu juga jurusita kita juga masih relatif baru ya. Betul. AR itu account representatif gitu iya, yang menangani wajib pajak secara personal gitu Pak ya. Betul. Betul. Itu ada yang baru atau mungkin juga ada yang pindah dari tempat lain gitu. Misalnya di tempatnya yang lama mengurusi masalah misalnya lebih banyak wajib pajak sektor misalnya impor ekspor. Iya betul. Begitu pindah ke KPP Pratama Pangkalan Bun kan sektornya beda nih, kelapa sawit, perkebunan gitu kan. Jadi wah ini gimana nih kan? Kalian potensinya bagaimana ini? Iya. Bagaimana mengawasi wajib pajak supaya bisa memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ininya, mesti penyesuaian dulu juga gitu. Iya, harus belajar lagi kan. Betul. Nah itu gimana Pak caranya supaya cepat pada paham tuh Pak atas proses bisnis berbagai wajib pajak gitu kan? Mungkin kan nggak cuma sawit aja ya, di sini kan sektor-sektor lain juga pasti ada kan, perdagangan dan lain-lain seperti itu Pak. Ya salah satunya kita dengan menyelenggarakan KYT, Knowing Your Taxpayer. Oh, Knowing Your Taxpayer. Jadi mengetahui wajib pajak masing-masing atau wajib pajak yang berbeda. Mungkin suatu saat kan ada pergeseran, jadi mesti tahu berbagai jenis ya Pak. Kita tahu wajib pajak saya seperti apa, proses bisnis seperti apa, kita knowing, kita gali semuanya. Ya salah satu dengan bedah profil, dengan forum pengawasan, kemudian kolaboratif visit jadi visit bersama antara pengawasan, mengunjungi wajib pajaknya antara AR di pengawasan dan penilai. Betul. Ketiga. Nah, kalau misalnya untuk bedah profil tadi Pak, kan knowing your taxpayer. Misalnya saya nih Pak, taxpayer saya siapa, saya tahu. Terus kemudian, kayak saya Bapak, wajib pajaknya kan beda nih. Terus itu gimana cara saya, itu ya bedah profil itu tadi, kita menampilkan profil wajib pajak kita di suatu forum gitu, bayangan saya sih, sehingga yang lain sama-sama mempunyai pengetahuan yang sama gitu mungkin. Iya, dari situ kita, ya tentu kita profiling dulu ya wajib pajak kita, usahanya, pemegang usahanya, proses bisnisnya seperti apa, itu kita rapatkan bersama, kita tampilkan, nanti di situ kita coba sampaikan apa yang perlu digali dan sebagainya, nanti teman-teman boleh masukkan kan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu kan kita jadi tahu seperti ini gitu ya. Mungkin aturannya itu udah ganti ini. Itu nanti ada peluang penggalian potensinya di sisi sini. Betul. Untuk yang banyak seperti itu kan nanti semakin paham. Betul Pak ya. Itu baik sekali sih untuk menambah pengetahuan atas proses bisnis wajib pajak. Jadi sama-sama tahu misalnya memegang wajib pajak yang berbeda, tapi sudah tahu duluan nih. Siapa tahu kan saat nanti kita pindah. Namanya gitu, kan mungkin digeser-geser ya. Dulu dipegang Mas Geri, misalnya nanti dipegang Mas siapa lagi lain. Betul. Untuk kolaboratif visit itu tadi kunjungan ke wajib pajak, berarti misalnya ada kunjungan satu sisi kepentingannya penilai, misalnya menilai sawit gitu, berarti bersama-sama dengan akan representatifnya gitu, jadi lebih tahu gitu, mungkin seperti itu ya Pak. Maksimal kan nanti penilai juga akan menilai yang terkaitan dengan PBB ya. Betul, mengukur gitu Pak ya. Kebun kan mungkin karakteristiknya beda, ini ada yang tempatnya agak jauh, ada yang miring, ada yang sawitnya baru berumur sekian, ada yang sudah panen, itu kan pasti penilai punya penilaian sendiri. Nah itu dengan kolaboratif itu akan ketahuan lebih pasnya seperti apa pemajakannya. Oke. Itu tadi dua ya Pak, yang pertama tadi pemahaman, yang kedua itu proses bisnis, yang ketiga apa nih Pak? Yang ketiga ini mengenai kode etik dan kode perilaku. Jadi terus terang teman-teman pegawai ini masih belum memahami sepenuhnya mengenai butir-butir kode etik dan kode perilaku, terutama yang berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku berdasarkan peraturannya belum lama terbit itu. Di kita kan peraturannya kan di PMK 190 tahun 2019 dan Perdisan nomor 22 ya 2019, itu memang butir-butirnya itu ada 54. Ada banyak ya Pak ya? Betul. Oke. Nah kita harapannya ya pegawai ini mengerti dan memahami kode etik dan kode perilaku ini dengan baik, terinternalisasi dengan baik. Betul. Walaupun mungkin tidak mengetahui poin-poinnya, tapi sebenarnya sih saya yakin sudah dijalani gitu dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan tugas. Tapi untuk lebih ininya lagi,
kita mesti tahu detail nih gitu ya Pak ya. Kalau mereka pasti saya sangat yakin sudah melaksanakan kode etik, profesionalisme, integritas itu pasti sudah. Cuman ini kita pahaminya. Pemahaman lebih lanjutnya gitu ya Pak ya. Dan caranya untuk bisa apa ya Pak, terinternalisasi dengan baik, tertanam dengan baik di diri para pegawai DJP khususnya KPP Pratama Pangkalan Bun ini gimana Pak untuk kode etik tersebut Pak? Jadi KPP Pratama Pangkalan Bun itu melakukan inovasi dan banyak kegiatan untuk menginternalisasi kode etik dan kode perilaku, tentunya berdasarkan panduan atau guidance yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Oke, ada guidance-nya ya, caranya bagaimana? Inovasi yang dilakukan itu diantaranya adalah memberikan WA Blast setiap 2 minggu sekali kepada para pegawai tentang butir-butir kode etik dan kode perilaku. Diharapkan dengan WA Blast itu teman-teman bisa memahami secara pelan-pelan, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, pembuatan video kode etik dan kode perilaku berdasarkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh KPP Pratama Pangkalan Bun. Diproduksi sendiri tuh berarti Pak ya? Sendiri oleh teman-teman, pemain-pemainnya juga teman-teman sendiri ya, baik KPP, KP2KP Nangabuli, KP2KP Sukamara ya. Nah, pemain sama kru-krunya itu kita sendiri Pak ya? Termasuk kamera-kameranya juga kita mandiri kan. Baik. Kalau begitu sih kayaknya lebih masuk tuh Pak ya, kalau kita buat sesuatu sendiri dengan nilai-nilai yang itu kan lebih jadi lebih meresap tuh Pak, lebih paham. Dan kalau kita tonton teman kita yang main kan lebih masuk, appreciate dan lebih pesannya lebih diharapkan lebih masuk gitu ya, lebih meresap gitu, lebih paham tentang kode etik dan kode perilaku ya Pak ya. Nah, sampai dengan September 2022 kemarin itu kita sudah memproduksi 6 video kode etik dan kode perilaku. Nanti teman-teman ditonton ya itu ya. Bisa juga ditonton di channel YouTube. Di channel YouTube-nya KPP Pratama Pangkalan Bun juga ada. Baik. Wah, inovasi yang menarik sekali ya Pak ya, Pak Timmy ya, untuk film-film ini dan juga WA Blast tadi ya. Dengan harapan kode etik dan kode perilaku bisa terinternalisasi dengan baik. Gitu Pak. Itu tadi ketiga Pak, mengenai kode etik. Kemudian yang keempat apa Pak? Permasalahan yang keempat itu ada kecenderungan dari teman-teman pegawai lebih mengutamakan IQ individu. IQ itu indikator kinerja utama ya. IQ individu daripada IQ organisasi. Kalau IQ tuh kalau biasanya kalau di swasta KPI, Key Performance Indikator. Sama aja lah bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja sebenarnya. Jadi IQ berarti lebih mementingkan maksudnya mendahulukan mengutamakan IQ-nya dulu tercapai, baru IQ kantor sendiri baru diperhatikan kemudian gitu mungkin. Permasalahannya seperti itu ya Pak ya. Ini disebabkan karena banyaknya perubahan indikator IQ ya yang menyebabkan teman-teman tetap mengutamakan IQ individunya daripada IQ organisasi. Baik. Padahal mungkin yang penting IQ organisasi tercapai, otomatis IQ pribadi mungkin bisa sama-sama tercapai gitu. Karena kan organisasi terdiri dari individu-individu itu kan. Nah itu sebenarnya idealnya seperti apa? Idealnya ya teman-teman ini termotivasi untuk mencapai IQ individu dan IQ organisasi itu bersama-sama dan sama, tidak diutamakan mana tapi kita jalan barengan gitu ya barengan semuanya tercapai. Baik. Caranya itu caranya langsung Pak gimana sih itu Pak? Kan perumusan indikator atau parameter penilaian kinerja pegawai tahun 2022 dengan merupakan gabungan dari IQ individu dan IQ organisasi. Parameternya seperti itu. Itu cara yang pertama. Yang kedua, pemberian penghargaan kepada pegawai yang melakukan kolaborasi kegiatan, terutama untuk teman-teman pelaksana pendukung ya yang berpartisipasi dalam tim atau organisasi KPP itu masuk dalam parameter penilaian. Jadi teman-teman pelaksana pendukung yang aktif di kepanitiaan atau di suatu tim itu mendapatkan poin atau nilai, dapat penilaian dari situ gitu. Itu akan mendorong teman-teman untuk bekerja lebih baik lagi dan bisa mencapai IQ kantor secara keseluruhan gitu Pak. Karena tim ini kan disusun untuk kantor kan. Betul, baik. Itu dari 4 permasalahan, kemudian 4 cara yang kita lakukan supaya tercapai ideal atau harapannya seperti itu. Betul. Nah, tadi ada beberapa masalah yang ada yang sudah diidentifikasi dan bagaimana cara untuk menanggulanginya gitu Pak ya, harapannya supaya tercapai. Kemudian cara untuk mengetahui potensi pegawai ini Pak agar bisa lebih berkembang lagi sesuai dengan
kompetensinya gitu Pak dari para pegawai di KPP Pratama Pangkalan Bun, kira-kira ada langkah-langkah nggak Pak? Jadi KPP Pratama Pangkalan Bun itu selalu berusaha mengembangkan potensi para pegawai ya. Salah satu caranya dengan menggali potensi berdasarkan data-data yang ada di aplikasi SIKA. Oh, berdasarkan base by data gitu Pak ya. Kira-kira nih pegawai ini berdasarkan data ini kira-kira bagusnya seperti ini gitu Pak ya. Karena di aplikasi SIKA itu, Sistem Informasi Kepegawaian Keuangan dan Aset, betul, itu akan diketahui data-data pegawai ya, baik itu golongan, baik itu pangkat, grading, kemudian pendidikan formal, non formal, pelatihan yang pernah diikuti, e-learning, kemudian hasil coaching dari para atasan. Nah, dari situ akan dapat dipetakan atau diidentifikasikan kira-kira teman ini akan dikembangkan kompetensinya lewat jalur yang mana ini? Jalur yang mana dan ke arah mana gitu ya? Arah mana seperti apa dari situ ya, dari data ya. Berarti dengan didukung database yang baik gitu, mengembangkan kompetensi itu akan bisa dijalankan dengan baik juga gitu. Iya, harapannya seperti itu. Baik Pak. Nah, kemudian Pak tadi kan yang di poin nomor 4 tuh ada juga tuh Pak penghargaan gitu Pak. Apakah ini juga dilakukan untuk memberikan motivasi gitu Pak untuk para pegawai untuk mencapai hasil terbaik gitu Pak. Memberikan 100% itu, kalau perlu 120% kemampuannya untuk total gitu Pak, untuk tercapainya kantor, tercapainya penerimaan itu ada nggak Pak langkah upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan motivasi gitu Pak? Ya kalau penghargaan itu kan erat kaitannya dengan motivasi kan. Orang dihargai karena agar termotivasi kan. Nah yang kita lakukan ini salah satunya dengan memberikan penghargaan kepada pegawai atau Best Performance Employee Award kan. Nah itu jadi kita memberikan penghargaan kepada 14 jenjang, 14 kriteria atau kategori jabatan dan fungsi yang kita berikan untuk memotivasi teman-teman itu. Dan kategori itu atau 14 itu bukan hanya untuk PNS tapi juga PPNPN juga. Oh, berarti yang security gitu misalnya atau yang PPNPN security ya? Ada yang non security juga ya. Gimana cara kebersihan, bagaimana mereka tanggap. Itu diberikannya pegawai dan ini yang lain terbaik itu berapa lama? Maksudnya 3 bulan sekali kah atau secara periodik atau setahun aja gitu Pak? Kalau untuk AR itu ada yang bulanan. Ada yang bulanan. 1,9L kewilayahan ya. Kemudian kalau untuk pelaksana pendukung itu terbulanan. Kemudian untuk AR juga yang setahun sekali ada juga. Oh, berarti ada yang 1 bulan siapa gitu misalnya AR A, kemudian bulan berikutnya B, kemudian A lagi, nanti di total lagi sama 1 tahun siapa sih paling performanya paling menonjol 1 tahun itu ya? Ini agar teman-teman itu termotivasi. Penghargaan. Kemudian Pak, yang terakhir nih Pak, itu kan tadi rencana, harapan dan langkah-langkah. Terus terkait ini Pak, dari subtim manajemen SDM ini melakukan pemantauan dan evaluasi apa yang kurang itu bagaimana caranya Pak? Untuk subtim penataan sistem SDM itu melakukan pemantauan secara rutin setiap bulan, monitoring dan pemantauan setiap bulan, dan hasilnya nanti kita laporkan pada saat rapat zona integritas menuju WWN itu tadi. Kita paparkan, kita evaluasinya seperti apa, nanti kita minta arahan sehingga untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Itu berarti di rapat itu juga subtim manajemen SDM dan subtim lainnya gitu Pak ya saling. Iya. Di situ kan berkumpul 6 subtim itu pada saat itu kita melakukan rapat, melakukan evaluasi apa yang perlu ditambahkan gitu Pak ya, yang apa yang sudah dilakukan dan apa yang mesti dilakukan lebih lanjut gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak ya. Nah, sepertinya sudah sampai di situ dulu Pak. Semoga kita bisa mencapai manajemen SDM yang lebih baik ke depannya. Amin. Supaya tentu saja kantor Pratama Pangkalan Bun insya Allah tercapai penerimaan dan juga predikat zona integritas menuju WBBM gitu saja. Terima kasih banyak Pak Timi, terima kasih banyak Sobat ZI. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah menariknya. Terima kasih banyak.